Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Halin Hairul Sobir dari SDN Cinta Nagara, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan refleksi dan kesimpulan modul 1.1 koneksi antar materi. Konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan budi pekerti seperti olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Dalam melaksanakan pendidikan, kita harus senantiasa bertumpu pada asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Ibu Bapak Guru, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan diantaranya adalah hanya sebatas transfer materi pelajaran. Kemudian saya menganggap ketuntasan dalam pembelajaran materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, seperti nilai ulangan ataupun nilai tugas saja. Jika nilai murid mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, anggapan saya bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru. Sebelumnya saya tidak begitu peduli apakah murid sudah paham atau tidak dari apa yang saya sampaikan, karena hanya berfokus pada ketercapaian materi, mengingat materi yang cukup padat pada setiap semester. Siswa hanya diminta menghafal materi tanpa memikirkan mereka untuk memahami materi yang saya sampaikan. Sehingga pada akhirnya banyak siswa yang mengeluh karena tidak memahami materi yang saya sampaikan. Hal ini dapat dilihat pada proses penilaian ataupun ulangan. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini ternyata kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, namun sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru juga harus ikhlas dalam menuntun murid agar terwujud pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru juga harus mempelajari karakteristik setiap murid, karena setiap anak dilahirkan unik, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan dan arahan yang baik kepada murid, menjadi teladan baik bagi murid, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dan terakhir, saya harus mengenali dan memahami karakter setiap murid atau latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Semoga video kali ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita sebagai guru untuk selalu memerdekakan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.